ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, semuanya pada sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang baru. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa kita? Iya, Putri. Putri, pimpin doa kita, Nak. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, Nah, terima kasih Putri sudah memimpin doa kita. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil nanti jawabannya hadir siap, oke? Yang pertama Putri. Yang kedua Mariana. Yang ketiga Dino. Yang keempat Amelia. Oke, ternyata anak-anak ibu hari ini pada hadir semua. Berarti sekolahnya pada semangat-semangat. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau bertanya nih, kira-kira ada yang ingat gak kita minggu lalu belajar tentang apa? Iya, belajar tentang organ tubuh manusia dan hewan. Organ tubuh manusia dan hewan memiliki sistem organ yang sama, yaitu pencernaan, pernapasan, peredaran darah, rangka, saraf, otot, kelenjar, dan reproduksi. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu atau lebih fungsi, dan tubuh manusia dan hewan terbagi menjadi organ dalam luar. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira di sini ada yang tahu apa saja organ tubuh manusia dan hewan? Iya, kulit, otak, iya benar. Ginjal, iya benar. Oke, ternyata ibu sudah pada paham ya apa saja itu yang termasuk dalam organ tubuh manusia dan hewan. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu atau lebih fungsi. Organ tubuh manusia dan hewan terbagi menjadi organ luar dan organ dalam. Organ dalam tubuh manusia terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Oke, semuanya udah pada paham kan? Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam kelompok sesuai dengan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, siswa dapat membuat poster tentang makhluk hidup dengan mencantumkan ciri-ciri dan habitatnya. Dan yang keempat, siswa dapat berkomunikasi dengan baik saat presentasi kelompok. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu sudah siap semua belajar? Oke, siap. Nah, pastinya setelah pembelajaran ini nanti selesai, ibu yakin kalian pasti menjadi anak yang pintar dan hebat. Nah, sekarang ibu mau kalian buka bab 2, yaitu halaman 21 tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan dan mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Ciri-ciri tersebut membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Makhluk hidup mencakup berbagai bentuk kehidupan, mulai dari mikroorganisme hingga hewan dan tumbuhan yang lebih cepat. Oke, kira-kira di sini ada yang tahu tidak bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Iya, bernapas, bergerak, iya pintar, memerlukan makanan. Iya. Berarti pada anak-anak semua sudah tahu apa saja itu ciri-ciri dari makhluk hidup.
Nah, setelah itu pada kali ini Ibu akan membagikan sebuah video yaitu tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Nah, sebelum Ibu menampilkan video tersebut, nanti Ibu ingin para siswa sekalian untuk mengamati video yang ditampilkan sebagai pedoman kalian nantinya untuk mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia juga dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang dokter. Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya, ada burung, kucing, buaya, ikan, ayam dan bebek, dan juga sapi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makan sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan ada pohon, ada rumput, dan juga ada bunga. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua, manusia, membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berada di lingkungan sekitarnya. Lalu tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semua berkembang biak. Manusia dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya, dalam suatu keluarga ada kakek, nenek, ayah, bunda, kakak, dan juga adik. Lalu hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah ayam. Kemudian hewan dengan cara beranak yaitu sapi, sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contoh pada tumbuhan pisang.
Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat juga dilakukan melalui biji, contohnya mangga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, ini adalah contoh pertumbuhan manusia. Yang dulu manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, manusia akan selalu tumbuh. Kemudian, hewan dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Kemudian, tumbuh pada tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar. Yang pertama, biji, kemudian tumbuhlah akar. Setelah itu tumbuh akar, batang, dan daun. Kemudian akar, batang, daun, dan juga pucuk bunga. Dan yang terakhir adalah bunga yang sudah mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernafas ada juga yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insan seperti ikan. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah pada mengamati video yang ibu tadi berikan kan? Nah, sekarang ibu ingin kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian, yaitu untuk mencari yang pertama, apa itu pengertian makhluk hidup. Yang kedua, apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis makhluk hidup. Ibu berikan waktu 20 menit, sekarang dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang ibu mau setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Oke, semua presentasi anak-anak ibu sudah pada bagus sekali. Dan ibu lihat semuanya sudah memahami apa saja itu makhluk hidup, jenisnya, dan ciri-ciri makhluk hidup. Mana makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan dan mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda mati, yaitu yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makanan, yang keempat tumbuh dan berkembang, dan yang kelima adalah bergerak. Selanjutnya, jenis-jenis makhluk hidup yang pertama apa tadi? Yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Iya, benar semuanya. Berarti anak-anak ibu pastinya sudah memahami pelajaran kita pada hari ini. Sekarang, apa ada pertanyaan tentang pelajaran kita pada hari ini? Oke, jika semuanya sudah paham, nanti ibu akan memberikan tugas di rumah. Namun sebelum itu,
kita akan membuat kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, yaitu maka kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu makhluk hidup memiliki peranan penting dalam ekosistem dan saling berinteraksi dengan lingkungan mereka. Memahami ciri-ciri makhluk hidup membantu kita menghargai keberagaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, sekarang untuk tugas kalian minggu depan, Ibu ingin kalian membuat sebuah poster tentang makhluk hidup dengan mencantumkan ciri-cirinya dan habitatnya. Apa semuanya paham? Oke, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menjadi penambahan ilmu untuk ibu dan juga untuk anak-anak ibu sekalian. Terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang.